Hmm. Baik, selamat malam. Perkenalkan kami dari kelompok POA 4 dari kelas A8DA. Dan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil laporan akhir praktikum kami terkait dengan Production and Operation Analysis dengan studi kasus pada perusahaan La Familia Baik. Next. Tujuan dari studi kasus ini adalah untuk memahami dan menerapkan konsep perencanaan serta pengendalian produksi secara dulu, mulai dari tahap peramalan permintaan, perencanaan agregat, penyusunan struktur produk dan MRP, hingga penjadwalan mesin dan tenaga kerja. Melalui analisis ini, kami berupaya untuk menunjukkan bagaimana sistem produksi yang efisien dapat mendukung pengambilan keputusan strategis dan meningkatkan kinerja operasional perusahaan. Berikut ini adalah data penjualan La Familia Baik yang menjadi dasar analisis. Next. Oke, saya lanjut. Modul satu yaitu forecasting. Forecasting adalah perkiraan atau prediksi masa depan, yaitu yang variabel yang diramalkan bisa beragam, bisa berupa permintaan, sementara variabel bisa berupa supply, harga, kapasitas, dan lain-lain. Peramalan permintaan sangatlah penting untuk menentukan beberapa banyak kapasitas atau pasokan yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan tersebut. Tujuan utamanya yaitu untuk mengurangi ketidakpastian di masa depan dan membuat perkiraan yang lebih baik tentang apa yang akan terjadi. Di sini ada hasil analisa kami yaitu minimum error dari MAP, MEPI, MET, and MSI. Lanjut. Kemudian modul 2 yaitu agregat planning. Agregat planning adalah proses perencanaan produksi yang biasanya ini 3 sampai 18 bulan. Agregat planning tersebut bertujuan untuk menyeimbangkan antara kapasitas produksi perusahaan, tenaga kerja, jam kerja, mesin, serta bahan baku yang disesuaikan dengan permintaan pasar. Kemudian strategi perencanaan produksi dalam agregat planning ini yaitu ada 4. Yang pertama ada zero inventory plan, yang kedua ada constant workforce plan, yang ketiga ada overtime plus loss of sales, kemudian yang keempat ada overtime plus subkontrak, dan kita memilih yang cost termurah itu zero inventory plan, di mana yang jumlahnya 222.406.606. Kemudian di samping ini ada disaggregate time series decomposition-nya. Oke, selanjutnya ada modul 3, assembly process. Merupakan proses untuk perakitan untuk beberapa komponen menjadi sebuah part atau barang produksi. Di kiri dapat kita lihat ada assembly chart, terdiri dari beberapa komponen dari mulai grip hingga tire. Dan di sebelah ada sub-assembly. Di sebelahnya lagi ada sub-assembly, di ujung adalah assembly. Jadi untuk aturannya sendiri, setiap diameter komponen lingkaran ini berbeda-beda ukurannya, di mana komponen yang paling kecil yang sebelah kiri, dia memiliki diameter 6 mm. Lalu untuk komponen sub-sub 7-11 mm, dan untuk komponen yang paling besar sebelah kanan ukurannya adalah 12 mm. Jadi dari grip dan juga brake akan membentuk sub-assembly 1, lalu di sub-assembly 1 dengan basket akan membentuk sub-assembly 1, akan ditambahkan sub-assembly 2 akan menjadi assembly 1, dan seterusnya sampai finish good atau assembly 4. Lalu di sebelah kanan ada boot of materials. Ini merupakan semacam bill rincian dari komponen-komponen yang membentuk suatu produk. Jadi di sini lebih rinci lagi, tertera di mana terdapat 22 komponen untuk pembentukan sebuah sepeda dengan bermacam deskripsi dan dengan kode dengan kuantiti dari masing-masing komponen tersebut. Oke, bisa di next. Baik, ini adalah product structure dari komponen pembuatan sepeda terdiri dari 6 level. Ada level 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Di mana level 6 adalah level paling rendah, berupa komponen sedangkan finishing good
finished good berada pada level 0. Di sini ada penomoran di atas kotak sebelah kiri dan kanan, di mana di atas kotak sebelah kiri itu merupakan numbering. Numberingnya ada urutan dari mulai level 0 finished good, dia akan belok ke kiri ke assembly 3, lalu dia menurun seperti anak tangga. Itu penomorannya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu akan geser naik lagi, turun, naik lagi, turun seperti itu. Itu adalah aturannya. Lalu untuk nomor di atas kotak sebelah kanan itu adalah quantity dari unit-unit atau komponen tersebut. Next. Baik, ini adalah modul 4 merupakan Master Production Scheduling. Master Production Scheduling adalah rencana produksi utama yang menentukan jumlah dan waktu produksi untuk setiap produk akhir dalam periode tertentu. Jadi, dalam MPS ini kita membutuhkan beberapa data. Data yang pertama itu yang paling penting, kita membutuhkan data demand. Demand dari customer, kita yang akan diproduksi barangnya, lalu kita butuh juga data lead time, on hand, lot size, safety stock, demand time, fence, dan juga planning time fence. Nantinya, angka-angka tersebut akan kita tuangkan ke dalam sebuah form ataupun bentuk dari MPS tadi itu, di mana kita tinggal masukkan angka-angka yang sudah diketahui. Di sini ada angka forecast, customer order, itu juga sudah kita ketahui dari data sebelumnya, di mana forecast tinggal kita masukkan, dan customer order juga tinggal kita masukkan datanya. Lalu untuk PAB, Project Available Balance, ini ada rumusnya yang untuk lebih lengkapnya dapat kita lihat pada modul. Jadi intinya MPS ini adalah semacam perencanaan utama ketika kita melakukan produksi untuk sebuah barang berdasarkan permintaan dari customer, apakah kita akan menyanggupi itu atau tidak. Itu terlihat pada data MPS itu sendiri. Oke, bisa dilanjutkan. Selanjutnya modul 5 yaitu Material Requirement Planning. Material Requirement Planning merupakan suatu sistem yang digunakan untuk merencanakan dan mengendalikan material yang akan digunakan pada proses produksi. Pada requirement planning ini akan ditentukan berapa banyak material yang ditentukan dan juga kapan material itu akan digunakan. MRP ini tujuan untuk memastikan bahwa komponen serta subassembly tersedia pada jumlah yang tepat dan pada waktu yang telah ditentukan. Hal ini untuk memastikan bahwa jadwal produksi dapat dilakukan tepat waktu dan menghindari adanya kelebihan maupun kekurangan dari persediaan. Di tabel yang telah disediakan dapat dilihat data komponen yang sudah diperoleh pada perhitungan modul sebelumnya. Di sini terdapat list komponen disertai dengan data quantity, on hand stock, safety stock, lot size, lead time, dan juga schedule receipt. Next. Kemudian juga diperoleh data berupa MPS finished product. Data-data yang telah diperoleh dari modul sebelumnya tersebut kemudian akan diolah pada tabel MPS. Jadi untuk perhitungan MRP ini dilakukan secara berurutan berdasarkan product structure yang sudah dibuat pada modul 3. Sebagai contoh, pada gambar berikut, pada tabel berikut ini terdapat contoh untuk perhitungan level 1 yang terdiri dari assembly 3 dan subassembly 3. Next. Selanjutnya yaitu adalah modul 6, yaitu tentang lot sizing. Lot sizing ini merupakan suatu metode dalam merencanakan produksi dan mengendalikan persediaan yang bertujuan untuk menentukan jumlah pemesanan optimal pada setiap periode produksi. Pada modul ini terdapat beberapa metode yang digunakan, yaitu Silvermill Heuristic, List Unit Cost, Part Period Balancing, dan Wagner Witten.
Perhitungan ini menggunakan data dari hasil MRP yang sudah kita peroleh sebelumnya. Berikut ini merupakan contoh dari perhitungan masing-masing metode yang digunakan. Pada tabel dapat dilihat bahwa perhitungan dilakukan eh, untuk menentukan lot sizing selama 12 periode. Next. Kemudian modul 7 dan 8, inventory control subject to no demand and operation schedule. Inventory control subject to no demand and operating schedule, yaitu pengendalian persediaan saat permintaan ketahui pasti. Contohnya seperti forecasting berdasarkan Master Production Schedule atau MPS untuk menentukan jumlah produksi dan waktu pemesanan agar biaya persediaan minimal. Metode yang digunakan yaitu Kanban system, kemudian machine schedule, employee schedule. Kanban system merupakan sistem visual untuk menarik materi sesuai kebutuhan aktual. Nah, dari data tersebut diperoleh perhitungan Kanban kartu tertinggi sebanyak 153, maksimum inventory tertinggi 5.065 unit. Sedangkan work center paling efisien WC5 dan WC6. Namun pada WC3 perlu pengawasan lebih pada aliran material. Kemudian mesin schedule adalah proses menentukan urutan dan waktu pengerjaan tiap pekerjaan pada satu atau lebih mesin untuk mencapai efisiensi maksimal seperti meminimalkan waktu total produksi, mengurangi waktu tunggu, dan meningkatkan pemanfaatan mesin. Mesin schedule menggunakan CDS algorithm membentuk mesin virtual dari kombinasi waktu proses M1 plus M2, menentukan urutan pekerjaan berdasarkan waktu proses terpendek dan terpanjang, menguji beberapa step untuk mendapatkan waktu penyelesaian total terkecil. Dari hasil perhitungan, diketahui urutan yang optimal pekerja, yaitu dari kaliper mode bolt, hydraulic hose, pad, rotor, kaliper. Total waktu produksi ada 38 menit, idle time mesin 40 menit dengan urutan ini. Waktu tunggu antar mesin paling minimum, semua mesin beroperasi dengan seimbang, produksi berjalan efisien tanpa bottleneck tambahan. Kemudian employee schedule adalah proses penentuan jumlah dan jadwal kerja karyawan agar kebutuhan tenaga kerja harian terpenuhi secara efisien. Tujuannya menyeimbangkan jumlah pekerja dengan beban kerja dengan mempertimbangkan hari kerja, jam kerja, dan hari libur. Dari perhitungan diketahui bahwa telah disusun pola 5 hari kerja, 2 hari libur untuk meminimalkan jumlah karyawan tanpa kekurangan tenaga di hari sibuk. Dari perhitungan dengan software Lingo, karyawan minimum 85 orang per minggu, beban kerja merata dan efisien, kebutuhan tenaga kerja terpenuhi. Dapat dilihat pada tabel penjadwalan di bawah ini. Sekian untuk presentasi dari grup 4. Terima kasih.